warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Divani Adira Putri dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi S1 Sistem Informasi dengan stambuk F521200027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali mengenai materi mata kuliah kewirausahaan dalam setengah semester. Adapun materi yang akan saya bahas yang pertama adalah Technopreneur, yang kedua menggali ide bisnis dan prinsip ide bisnis, yang kedua adalah studi kelayakan bisnis, yang keempat manajemen sumber daya manusia, yang kelima startup, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan bisnis plan. Baik, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu materi Technopreneur. Materi ini merupakan materi pada pertemuan pertama. Baik, langsung saja. Apa sih itu Technopreneur? Technopreneur merupakan sebutan untuk seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk mengoptimalkan basis dalam mengembangkan usahanya. Sederhananya, Technopreneur adalah seseorang yang mengelola usaha dengan menggunakan teknologi. Teknologi bisa memberikan nilai tambah pada suatu proses, produk, dan keseluruhan sistem produksi. Dalam proses yang meliputi efisiensi, akurasi, dan inovasi. Untuk produk, bisa meningkatkan mutu barang atau jasa sehingga akan bernilai ekonomis lebih. Sedangkan untuk kebutuhan sistem produksi meliputi mempermudah dan menyederhanakan kompleksitas. Kenapa sih harus menggunakan teknologi? Nah, teknologi dibutuhkan dalam suatu bisnis atau usaha untuk mendapatkan kenyamanan, kemudahan, produktivitas, efisiensi, keringanan, dan kecepatan. Lantas, siapa-siapa saja sih tokoh-tokoh Technopreneur? Nah, salah satu tokoh Technopreneur terkenal yang ada di dunia yaitu Bill Gates. Dia merupakan seorang tokoh yang mengubah dan mempopulerkan sistem komputer, mentransfer cara kerja mesin ketik, dan juga salah satu pendiri perusahaan Microsoft. Di Indonesia sendiri ada seorang perempuan hebat yang sebagai pelaku Technopreneur, yaitu Dayu Dara Permata. Dia merupakan perempuan hebat, pendiri website properti berbasis teknologi yang ada di Indonesia. Nah, untuk usaha-usaha negara dalam Technopreneur yang pertama adalah Jepang. Pada tahun 1945, Toyota Kichiro bertekad mengalahkan Amerika dalam 3 tahun. Pada tahun 1990, Toyota menjadi salah satu produsen mobil terbesar yang ada di dunia. Selanjutnya Korea. Korea itu dia mengikuti apa yang dilakukan Jepang, sehingga saat ini tidak heran bahwa Korea tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Jepang. Untuk Malaysia sendiri, visinya pada 2020 menjadi salah satu negara maju di dunia yang menggunakan teknologi. Sedangkan Singapura dia itu memacu berbagai bisnis yang menggunakan teknologi. Baik, materi pada pertemuan 2 yaitu menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Apa sih itu ide bisnis? Ide bisnis merupakan gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang akan didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul ketika seorang pelaku bisnis atau seseorang yang akan mendirikan usaha itu ingin menciptakan sebuah bisnis. Menurut Berinch and Irwin pada 2010 dijelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Nah, ide bisnis biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci tentang bagaimana bisnis tersebut akan dijalankan. 4 poin penting untuk mengembangkan ide bisnis. Yang pertama adalah produk atau jasa apa yang akan dijual. Kita harus tahu dan paham produk yang kita tawarkan ini seperti apa. Yang kedua, kepada siapa produk atau jasa yang akan dijual. Nah, kita juga harus tahu target kita itu siapa, usianya berapa, masyarakatnya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Kita harus tahu kepada siapa produk kita dipasarkan dan kepada pelanggan mana produk kita dibutuhkan dan dapat dipenuhi. Selanjutnya yaitu bagaimana produk atau jasa dijual. Kita harus ingat bahwa bagaimana sih cara kita menjual produk atau jasa tersebut sehingga produk atau jasa kita itu bisa laku dan dikenal oleh banyak orang. Yaitu ada beberapa teknik
dalam menciptakan atau memunculkan ide bisnis. Yang pertama adalah brainstorming, merupakan sebuah teknik yang paling sederhana. Selanjutnya yaitu focus group, perpustakaan dan internet. Dua hal ini merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang. Selanjutnya yaitu customer advisory boards, biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Terdapat dewan penasehat yang bertemu secara teratur, mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Nah, ketika begitu banyak ide-ide bisnis yang muncul dalam pemikiran kita, maka untuk memilih ide terbaik untuk bisnis kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus memilih ide yang konkret, kita harus memilih ide yang mudah dipasarkan, kita harus memilih ide yang cocok dengan karakter kita, dan yang terakhir yaitu kita harus memilih ide yang beresiko kecil. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode terkenal dalam pengujian ide bisnis. Analisis SWOT merupakan metode perencana strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman adalah threat dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Adapun contoh analisis SWOT, saya di sini menggunakan produk Le Mineral, yaitu kekuatannya harganya dapat dijangkau oleh pasar, kemasannya terdiri dari berbagai ukuran, dan dapat dijumpai di berbagai jenis toko. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, ada banyak sekali perusahaan minuman yang sejenis dengan Le Mineral. Untuk ancamannya yaitu adanya persaingan harga yang racikan antara satu produk air mineral dengan produk air mineral lainnya. Untuk peluangnya sendiri yaitu ada peluang ke pasar internasional karena perkembangan yang terus maju dengan adanya teknologi. Yaitu 10 prinsip bisnis menurut Walton dan Hui pada tahun 1992. Yang pertama adalah selalu berkomitmen dalam bisnis, yang kedua adalah selalu berkomunikasi kepada mitra kerja, yang ketiga adalah menghargai semua rekan kerja karena kita di sini bekerja sebagai tim. Yang keempat adalah bagi keuntungan Anda dengan semua rekan Anda dan memperlakukan mereka sebagai mitra, bukan sebagai budak. Selalu memotivasi mitra Anda, rayakan selalu kesuksesan Anda, harus bisa mengendalikan biaya pengeluaran dan lebih baik dari kompetitor, mencari ide yang berlawanan atau anti mainstream, coba minta masukan yang baik dan buruk pada karyawan, selalu memuaskan pelanggan. Materi selanjutnya yaitu materi pada pertemuan 3 dan 4 yaitu studi kelayakan bisnis. Apa sih itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis yang ingin kita jalankan itu layak atau tidak layak. Nah, sistem kelayakan bisnis ini dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Studi kelayakan bisnis dapat dikaji dalam 4 aspek utama. Yang pertama adalah produk dan jasa, yang kedua adalah industri dan pasar, yang ketiga organisasi, dan yang keempat adalah keuangan. Adapun macam-macam aspek kelayakan. Yang pertama adalah pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran meliputi kondisi pasar. Nah, kondisi pasar ini ada pasar persaingan, pasar oligopoli, itu ada mengenal permintaan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa diantaranya adalah harga barang itu sendiri, jumlah penduduk, pendapatan, faktor khusus, selera, dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa adalah harga barang itu sendiri, akses, dan lain-lain. Mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya, seperti segmentasi pasar atau market segmentation, pasar sasaran, dan posisi pasar. Mengukur daya beli sebagai dasar menentukan harga, menyusun ramalan penjualan termasuk market space dan market share, yaitu kita mengumpulkan data, mengolah data, menentukan metode peramalan, memproyeksikan data, dan mengambil keputusan. Aspek kelayakan selanjutnya yaitu teknis dan produksi, yaitu menghubungkan antara permintaan pasar dengan kapasitas dan teknologi perusahaan. Dan juga kita melakukan suatu
penyesuaian antara kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapan. Aspek kelayakan selanjutnya itu manajemen. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan bisnis secara sukses. Selanjutnya yaitu aspek kelayakan keuangan, yaitu bagaimana keuangan itu diatur mulai dari modal sampai dengan hasil bersihnya nanti. Terus selanjutnya adalah hukum dan perizinan, bertujuan untuk menganalisis legalitas atau usaha yang dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, aspek terakhir untuk studi kelayakan yaitu lingkungan. Suatu ide bisnis dinyatakan layak pada aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis atau ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatif yang diberikan kepada lingkungan. Baik, materi kelima yaitu manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan pasti membutuhkan sumber daya manusia atau dalam hal ini disebut sebagai pekerja atau karyawan. Apa sih hal-hal yang harus dilakukan dalam memasukkan tenaga kerja ke dalam suatu perusahaan? Yang pertama adalah perekrutan tenaga kerja. Yang kedua yaitu seleksi tenaga kerja. Nah, selanjutnya yaitu ada pengelolaan tenaga kerja. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan karyawan, yang pertama adalah kecocokan karyawan dengan pekerjaan, definisikan tanggung jawab karyawan secara jelas dan detail, dan tidak mengambang, standar prestasi, komunikasi, dan keterlibatan karyawan, mengadakan pendidikan dan pelatihan demi menunjang lebih skill dari karyawan, penghargaan atas prestasi kerja yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya adalah rancangan kerja. Rancangan kerja menyangkut pokok bahasan yang kompleks. Selanjutnya yaitu pengukuran kerja. Terdiri dari mengevaluasi prestasi kerja, merencanakan kebutuhan karyawan, dan lain-lain. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, tidak terkecuali tenaga kerja. Lantas apa sih hak dan kewajiban tenaga kerja? Yang pertama adalah kewajiban tenaga kerja, yaitu jam kerja yang ditentukan, jenis pekerjaan yang ditawarkan, dan aturan-aturan perusahaan yang harus ditaati oleh setiap karyawan. Sedangkan hak tenaga kerja telah diatur oleh undang-undang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, kesehatan, hari raya. Materi pertemuan ke-6 yaitu startup. Apa sih itu startup? Nah, startup adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Adapun karakteristik perusahaan startup yaitu usia perusahaan kurang dari 3 tahun, jumlah pegawai kurang dari 20 orang, pendapatan kurang dari $100.000 per tahun yang bisa dirupiahkan bisa mencapai 13 miliar, masih dalam tahap perkembangan, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi, produksi atau jasa yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital, biasanya beroperasi melalui website. Perkembangan bisnis startup Indonesia bisa dikatakan sangat pesat dan menggembirakan. Menurut dailysocial.net, sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Adapun contoh startupnya yaitu Bandung Digital Valley, Jogja Digital Valley, dan lain-lain. Menurut Rama Maumuaya, CEO Daily Social Net, startup Indonesia digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama ada startup pencipta game, yang kedua adalah aplikasi edukasi, dan perdagangan seperti e-commerce dan informasi. Klasifikasi startup yaitu Cockroach, yaitu perusahaan rintisan awal dengan valuasi yang masih sangat kecil tapi tahan banting. Ponies yaitu valuasi menembus $10 juta. Centaurs valuasi menembus $100 juta. Unicorn valuasi lebih dari $1 miliar. Decacron valuasi lebih dari $10 miliar. Dan Hecatocron yang paling atas yaitu $100 miliar. Lebih dari $100 miliar. Pada tahun 2019 ada 7 unicorn asal Asia Tenggara dan 4 diantaranya di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka.
Untuk memulai sebuah startup, ada tahapan umum yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ideation, pencetusan ide, product development, pengembangan produk dan layanan, getting user and marketing, memasuki pasar, rapid growth, berkembang dengan pesat, maturity matang, dan steady growth or decide, tetap berkembang atau dia akan menurun. Selanjutnya harus menjadi mitra atau mencari CEO founder dan keep in reinventing yourself. Selanjutnya materi terakhir pada pertemuan 7 yaitu sistematika penulisan business plan. Business plan atau rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis serta alasan mengapa pendirian yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tipe-tipe business plan, yang pertama adalah summary business plan. Business plan ini terdiri dari 10 atau 15 halaman dan sangat berguna untuk menuliskan suatu ide baru dan mengetahui apakah investor tertarik dengan ide tersebut ataukah tidak tertarik. Selanjutnya adalah full business plan. Business plan ini terdiri dari 25 sampai 35 halaman. Business plan ini sangat-sangat berguna untuk usaha baru yang sudah berjalan dan butuh tambahan modal. Dokumen ini digunakan sebagai blueprint untuk menjalankan perusahaan. Operational Business Plan. Business plan ini terdiri dari 40 sampai dengan 100 halaman dan utamanya digunakan untuk bagian internal perusahaan. Dokumen ini sangat berguna sebagai alat yang digunakan untuk membuat blueprint terhadap usaha baru dan menyediakan petunjuk kepada manajer operasional. Cara penulisan business plan. Yang pertama adalah informasi jelas dan ringkas. Di sini, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah gunakan kalimat yang sederhana, ide-ide yang ditampilkan jelas dan saling berhubungan atau berelasi, hindari penggunaan bahasa atau istilah yang disulit mengerti, tulis business plan Anda dengan ejaan yang benar, yaitu sesuai dengan EYD. Selanjutnya itu menarik dan eksklusif. Yang perlu diperhatikan adalah kertas yang berkualitas, tulisan rapi, dan lain-lain. Bagian-bagian bisnis plan yang pertama adalah ada halaman judul, ada ringkasan eksklusif, ada analisis industri, ada gambaran perusahaan, ada tim manajemen dan struktur perusahaan, ada modal bisnis, ada analisis pasar, ada ekonomi bisnis, ada rencana pemasaran, ada rencana desain dan pengembangan, ada rencana operasional, ada jodo keseluruhan, dan yang terakhir adalah proyeksi finansial. Mungkin itu saja ulasan mengenai materi mata kuliah kewirausahaan dalam setengah semester yang dapat saya paparkan. Semoga dapat membantu dan memberi pemahaman baru kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.